Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pencinta, pemerhati, netizen, subscriber, Padepokan Gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata yang ada di Nusantara maupun di luar sana. Mudah-mudahan semua diberi kewijinan, kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan ada si cahaya yang diterima ketika menyimak konten-konten daripada Padepokan Gaul. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Alhamdulillah, berkah menggunakan produk Al-Husaini, Mas Titis banyak menyampaikan kepada saya berangsur-angsur yang semula sakit, bahkan ada yang sakit bertahun-tahun dan harus operasi secara medis. Alhamdulillah diberi kemudahan, diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Setelah sembuh itu kita bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan yang sedang punya masalah dalam hidup diberi pencerahan dan penyelesaian. Hakikat apa ketika Allah memberi ujian atau teguran pada kita? Itu berarti Allah sayang sama kita, biar kita kembali kepadanya, hanya menyembah Allah sesuai ketika Allah dan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Pemirsa, kali ini sebelum kita buat konten, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Mas Titis. Assalamualaikum Mas Titis. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tambah ganteng aja lo. Ya alhamdulillah bertambah sedikit. Maaf tinggal terus ya. Iya, tinggal tugas secara dunia manusia seperti itu keadaan sekarang. Iya. Tersemangat, alhamdulillah berkah nonton konten-konten sampean Mas Is, Mas Kamil dan yang lain-lain itu banyak orang yang ingin belajar. Intinya kan seperti Anda sendiri. Iya. Kita sini hanya belajar tobat kembali pada Allah, melaksanakan perintah Allah semata-mata hanya kepada Allah, begitu kan? Iya. Seperti yang kamu rasakan dulu ketika dulu belum ketemu kami di sini kan kayak gitu hidup-hidupan sampean. Ini simak konten tobatnya seorang preman, yaitu Mas Hendri cerita seperti itu. Yang dulu males ibadah, banyak maksiat, alhamdulillah sekarang dimudahkan untuk beribadah. Belajar, selesai belajar, bersihkan diri terus rohani kita. Bukankah kebersihan adalah sebaik pada iman, kan gitu Mas Titis? Tambah ganteng aja kamu Tis, kalah lama-lama aku ini. Mungkin jenengan kan sudah tua. Mas Ote. Ya jangan dipanggil Bang. Ini Mas Titis, akhir-akhir ini kan kita simak, bukan di Nusantara saja ya, di seluruh dunia, di luar Nusantara sana banyak bencana alam dari manusia, udah banyak saling bertikai kan gitu, terus banjir, angin tornado, puting beliung, bahkan padang pasir pun yang seharusnya kering sering ada banjir. Itu gerangan apakah? Nah itu mau kita kuak kali ini, termasuk meninggalnya salah seorang ratu yang ada di negara besar barat sana. Itu adakah pesan gaib daripada kejadian-kejadian itu? Makanya ini kita buat konten masalah itu. Mudah-mudahan ini ada petunjuk bagi kita manusia yang hidup zaman sekarang atau bagaimana dengan meninggalnya seorang ratu di sebuah negara besar sana, terus banyaknya bencana alam, baik itu banjir, angin tornado, gempa bumi, padang pasir yang seharusnya kering malah banjir seperti itu, ya kan? Terus juga ada peperangan di beberapa negara. Adakah itu merupakan tanda-tanda yang harus dicermati oleh manusia termasuk kita? Kita sama belajar, endingnya mudah-mudahan kehidupan kita ini sebagai orang beriman pada Allah dapat ridho Allah gitu loh. Ya, itu terus konten-konten yang kita buat itu kan ada sedikit pencerahan sebenarnya. Sudah diperingatkan dari zaman dulu bahwa seperti ini, manusia seperti ini, sudah dijelaskan, cuma cara global. Nah ini gejolak-gejolak detik-detiknya kan tidak setel itu, adanya angin,
adanya gempa bumi, itu juga merupakan tanda. Termasuk salah satu daripada meninggalnya seorang ratu di sebuah negara besar itu. Apa sebenarnya? Adakah pesan gaib dan nanti rute bagaimana? Akan kita buat kali ini. Terima ya. Nah, silakan. Bismillah pemirsa. Bismillah. Kali ini kami ingin mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan bercerita mengenai tanda apa seorang ratu di negara besar sana itu meninggal dan banyaknya kejadian bencana alam di seluruh belahan dunia ini. Tanda apakah itu? Mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan diizinkan datang ke sini dan bercerita sebenarnya itu pertanda apa bagi kita manusia ini. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada Allah. Ya Allah, dengan izin. Saya mohon ya Allah, saya mohon diizinkan hadirkan makhluk gaib yang muslim, yang tahu mengenai tanda apa seorang ratu di sebuah negara besar pada saat ini. Ya Allah, aku mohon hadirkan yang asli, penyusup yang mengakui. Ya Allah, aku mohon diikat jadi tidak bisa masuk dalam video ini, jadi yang masuk betul-betul yang asli diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum makhluk gaib yang tahu dan diizinkan datang ke sini untuk bercerita mengenai tanda-tanda meninggalnya seorang ratu di sebuah negara itu. Ya Allah, aku mohon sudi hadir ke sini dan masuk dalam tubuh mediator ini. Yang masuk asli, penyusup atau yang tidak bisa masuk. Aku mohon hadir. Oh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu bahwa ini? Ya, saya mengetahui. Kamu tahu? Sangat mengetahui. Ini diberi garansi kalau Anda bohong, bukan yang maksud, otomatis kamu terbelah-belah. Sallallahu ala Muhammad sampai akhir. Waalaikumsalam. Where you from? Yes, I am from England. England. Okay. What your name? Yes, my name is Muhammad. Muhammad. We stay in England. Yes, For long time? yes. Well, you in the time for the justice. Justice, alhamdulillah. Speak Indonesia? Can you speak Indonesia? Yes, Bisa bahasa Indonesia? bisa. Mulai sekarang dengan izin saya mohon pakai bahasa Indonesia. Wallah sallallahu. Waalaikumsalam, selamat datang di tempat saya. Maaf, golongan apa? Dari golongan jin. Golongan J. Tadi aku tanya namanya Muhammad. Berapa usianya? Usia saya di hitungan dunia manusia sudah ada berkisar 6.000 tahun yang lalu. 6.000 tahun yang lalu. Asli sana berarti ya? Asli. Asli sana. Ini tak panggil Mbah atau Mas ini? Panggil saja Mbah. Mbah, nggih. Oke Mbah, sebelum kita bicara panjang lebar seperti biasa, kalau tamu datang ke sini, izinkan saya menunjuki sampean ya. Bismillah ya Allah, saya mohon ya Allah. Makanan, minuman, dan rokok kalau dia suka, aku mohon dihadirkan depan dia. Kun fayakun. Oh Allah. Please, silakan. Thank you. Ya, thank you. Makasih. Ais, tangan mana? Oh, udah muslim kok. Sebentar saya mengambil dua. Oke. Keduanya saya pakai. Bukan seperti di Indonesia hanya mengambil satu. Oh gitu. Perbedaan golongan kami di berbagai tempat. Dalam hal makan. Ya. Itu juga berbeda. Oh gitu. Di wilayah manapun. Oke, silakan. Dan jika saya sudah muslim pun, saya mengetahui aturan
agama yang kami jalankan di alam gaib. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Are you smoke? Yes, I smoke. Please, okay. Thank you. Okay. Tak temani. We smoke together, okay? Kita merokok sama-sama. You like smoke? Oh, I'm very relaxed. Yes. Your best friend. Alhamdulillah, thank you. How are you, Mr. Muhammad? Yes, I'm fine. Please, mulai saat ini kita pakai bahasa Indonesia ya. Ngomong-ngomong soal bahasa makhluk goib ya, memang seperti goib yang di Nusantara ini, ya. Ini Mr. Muhammad ada di tempat kami di Nusantara, ya. Otomatis bahasanya juga ada bahasa. Kalau kami ini orang Jawa, jadi sehari-hari kalau bahasa kita pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa sampean di sana sehari pakai bahasa apa? Sebenarnya golongan kami di sana banyak dari golongan yang fasik. Mereka menggunakan bahasa negeri sana. Tetapi untuk golongan yang sudah muslim, banyak sebenarnya yang sudah menggunakan speak Indonesian. Allahu Akbar. Jadi di mana sebenarnya bahasa Indonesia pun sudah mendunia di alam kegaiban. Sudah banyak dipahami daripada seluruh penduduk dari makhluk gaib. Jadi saya ulang, kalau yang masih fasik, mereka bisa pakai bahasa setempat, bahasa England, oke? Apabila sudah Muslim, mereka bahasa Indonesia tahu ya? Yes. Kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya itu? Karena mereka sejatinya sebenarnya mengetahui bahasa-bahasa yang harus dipakai. Tetapi demi tugas daripada junjungan mereka dari golongan yang fasik, yaitu Ajajil. Di mana Ajajil memerintahkan untuk menyesatkan golongan manusia sebanyak-banyaknya. Dari situlah mereka menyesatkan dengan cara yang dipakai oleh manusia sehari-harinya yang ada di sumber manapun, di negeri manapun. Gitu. Thank you. Please smoke and drink, okay? Yes. Santai, relax, Mr. Muhammad. Yes, I relax. Alhamdulillah, welcome to my house, Irfan Gaul. Yes. You know? Yes. Kamu tahu? Tahu dari mana soal sini? Yes, you know. Saya mengetahui di mana di bumi Nusantara banyak sekali daripada cahaya-cahaya yang menyebar, di mana cahaya-cahaya tersebut bisa menjulang ke atas, bahkan sampai menembus ke langit. Subhanallah, oke. Anda nggak bohong ya, Anda bisa melihat ya. Terus ini, Mr. Muhammad, apakah sampean asli tinggal di sana? Yes. Oke. Terus ini, saya boleh tahu bagaimana sampai proses keislaman sampean sehingga masuk ke sini bisa bilang assalamualaikum? Boleh cerita? Boleh. Oke, silakan cerita. Di mana sebenarnya keislaman golongan kami di negeri manapun dahulu kala, jika ditarik mundur sebelum daripada berpuluh tahun yang lalu, saya tarik mundur dengan mudah saja. Di 10 tahun ke belakang, di mana banyak sekali daripada golongan jin, di mana dahulu kala mereka masih fasik, menguasai, dikumpulkan seluruhnya dari segala penjuru negeri, baik itu yang ada di bumi manapun, itu semuanya dikumpulkan menjadi satu, dan semuanya diislamkan. Mereka hanya
sebuah pemimpin-pemimpin, di mana pemimpin-pemimpin tersebut memimpin sebuah wilayah, baik itu memimpin daripada sebuah gunung, sebuah lautan, sebuah hutan, ataupun sebuah wilayah tertentu. Itu semuanya diislamkan daripada sosok seorang manusia, di mana manusia tersebut berasal dari negeri Nusantara, di mana proses kami dahulu kala, saya memang tidak salah satu pimpinan tertinggi, tetapi di kala itu saya pun mengikuti pimpinan tertinggi kami yang berada di negeri Inggris Raya. Ikut juga terpanggil. Lalu setelah itu kami semuanya saling mengetahui dan mengenal. Barulah dari situ kami semua berhasil diislamkan oleh seorang manusia yang memiliki gelar daripada Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Oke, thank you very much. Please drink and smoke. Silakan minum dan merokok. Yes, I like drink. Oke. Mr. Muhammad, bila boleh cerita, tinggal sebelah mana sampean di negeri itu? Mungkin dekat gedung itu atau sebelah mananya? Sebutkan secara global saja. Di mana golongan kami yang sudah Muslim menempati wilayah gedung itu tidak terlalu sangat jauh. Tetapi di sana ada sebuah tempat di mana seperti yang saya sampaikan, ada sebuah danau besar, di mana sang penguasa danau sudah alhamdulillah Muslim. Gitu. Dan sebenarnya sudah banyak pula golongan kami melalui penguasa-penguasa di negeri manapun sudah Islam di sana. Tetapi jika dihitung dengan jumlah daripada golongan yang fasik, golongan kami masih sangatlah kalah jauh. Karena mereka semua dengan mudahnya menipu daya daripada golongan manusia, hingga jumlah mereka bisa berlipat sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Itulah salah satu perbedaan. Dengan di sini gitu ya. Benar. Terus Mr. Muhammad, terus posisi Anda di sana sebagai apa? Bukan pengusaha utama, bukan ya? Sebagai danau itu kalau sudah sebut tidak usah. Sebagai apa di sana jabatan sampean? Sebagai golongan gaib yang bisa menghubungkan, atau lebih tepatnya seperti di dunia manusia, sering menghubungkan antar manusia lainnya. Humas. Public relation itu ya. Yes. Public relation. Oke, thank you very much. Terus ini, tadi prosesnya nan jauh di sana, ini di Indonesia. Berpuluh mungkin ratusan kilometer lah. Tadi gimana caranya kok bisa ke sini, termasuk tuh masih di sini? Boleh cerita? Boleh. Silakan, please. Di mana golongan kami sebenarnya sempat didatangi daripada golongan cahaya atau golongan malaikat, di mana mereka mendatangi wilayah kami dengan tujuan kami diajak sama-sama ke sini. Mereka memilih di antaranya yang Muslim, dan di mana saya sebagai public relation ataupun sebagai hubungan masyarakat, jika di dunia manusia, sayalah yang diizinkan daripada sang penguasa untuk mengikuti daripada ajakan dari golongan cahaya, hingga akhirnya sama-sama terbang dalam waktu yang singkat dan cepat masuk ke dalam jasad seorang manusia. Alhamdulillah. Jadi itu saya ya. Jadi bukan karena kesaktian saya nggak bisa apa-apa soalnya. Saya cuma diizinkan berdoa minta pada Allah gitu loh. Paham ya? Biar nggak salah paham sampean, Mas Ahmad. Wis sebelum banyak ngomong lagi, tolong dibersihkan yang nempel-nempel ikut ini. Bersihkan dulu, oke? Dengan ilmu yang Anda miliki. Bismillah. Where you come from?
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fresh. Allahu sallallahu alaihi Muhammad. Thank you very much. Alhamdulillah. Please, smoke. Mr. Muhammad. Sebelum Anda muslim, apa sih kerja di sana dulu? Sama seperti golongan gaib yang fasik. Sering mengganggu dari golongan manusia. Menyesatkan dari golongan manusia. Tetapi untuk tingkat kami menyesatkan tidak begitu jauh layaknya dari golongan-golongan iblis yang sudah menyesatkan dari golongan manusia. Di mana dahulu kala kami menyesatkan golongan manusia dengan cara yang ringan. Dengan cara yang ringan? Benar. Kok bisa begitu? Di mana kami hanya menyesatkan melalui pikiran manusia saja. Setelah itu kami berhasil mendapatkan sesuatunya. Kami pergi, barulah di alam pikiran manusia diganti dari golongan iblis. Oh gitu. Tidak pakai satu keilmuan, kesaktian tuh yang lain, bukan ya? Masa sana nggak hobi dengan ilmu-ilmu ya? Iya. Sana hobinya apa itu? Sains itu ya? Yang pengetahuan itu ya, yang rasional gitu ya? Iya. Oh gitu. So ini Mr. Muhammad. Lagi-lagi selamat datang tempat saya jauh-jauh. Ini tadi saya mohon pada Allah dengan izin beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Jayana. Saya ingin tahu keadaan di dunia kan kayak gini sekarang. Seluruh dunia banyak bencana alam, ya berupa banjir, gempa, bahkan tidak bisa diprediksikan gitu. Nah, tapi sebelum itu didahului dengan meninggalnya salah seorang ratu. Aku pohon jangan tahu gamblang yang mana, ceritakan kalau boleh. Nah, setelah itu dunia ya mana? Aku mohon pada Allah, ternyata Anda yang diizinkan datang ke sini, masuk ke tubuhnya Mas Titis ini, Mr. Muhammad. Mesti sedikit banyak Anda tahu, sehingga untuk menghubungkan antara si goib dan ke dunia nyata manusia. Tolong please diceritakan mana yang boleh diceritakan, yang sudah saya diceritakan, yang belum jangan diceritakan. Paham ya? Sekiranya tanda apakah dengan meninggalnya seorang ratu di negara yang besar itu, terus kejadian beruntun sekarang ini, sekiranya Anda diizinkan cerita, silakan cerita. Oke? Yes. Please, monggo silakan. Ya, saya akan bercerita. Ya. Sebenarnya kematian dari salah seorang ratu yang ada di negeri yang kami tempati sana, itu adalah sebuah pertanda di mana sang ratu yang berkiblat di dunia manusia, banyak mereka mengikuti daripada sang ratu, dan sang ratu sendiri menjadi tonggak kekuatan daripada sebuah negeri adidaya yang ada di sana, di mana mereka nanti akan memunculkan daripada sosok pemimpin dari bangsa iblis yang sangat tangguh di suatu masa nanti. Dan dari proses kematian itulah sebenarnya paku-paku yang ada di dunia ini, di mana paku-paku dunia yang dikuasai daripada negeri-negeri yang ada di sana, nantinya perlahan-lahan akan tercabut, dan negeri sana pun dengan kecanggihannya akan kalang kabut semuanya. Dan itulah proses awalnya. Dan juga di mana dari peristiwa tersebut itu hanya rangkaian awal, di mana di belahan bumi manapun di sekarang ini yang sudah memunculkan sebuah peristiwa-peristiwa seperti itu, nantinya dunia ini pun akan menjadi dunia yang sangat kekurangan bagi golongan manusia. Begitu kekurangan secara apa?
sumber daya yang digunakan untuk manusianya hidup, ataupun sumber daya yang bisa diolah dari golongan manusia. Dari situlah nantinya proses-proses yang sangat panjang sudah sebenarnya dimulai. Hingga proses-proses tersebut memang membutuhkan waktu dan tidak langsung serta-merta akan menjadi sebuah proses yang cepat. Di mana banyak sebenarnya golongan cahaya yang bekerja. Mereka memerintahkan baik dari golongan iblis ataupun dari golongan iblis pun, mereka dengan sukarela mengambil jatah-jatah mereka, terutama nanti di sebuah paku-paku yang dianggap dari manusia itu manusia yang sangat berpengaruh bagi dunia ini. Di mana suatu masa dunia ini akan menjadi dunia yang hancur. Kiblat dunia pun akan bergeser. Dan juga suatu masa nanti akan bernyambung atau menyambung jika sudah kiblat dunia ini bergeser, di mana ada sebuah penjuru negeri. Dari negeri itulah nantinya akan menjadi sebuah kiblat ataupun sebuah mercusuar yang ada di dunia ini nantinya. Dan sebenarnya pula proses-prosesnya pun hampir serupa apa yang dialami di dunia ini semua. Dan juga dari apa yang saya sampaikan nih, nantinya pun akan terjadi juga di wilayah bumi Nusantara. Seperti itu saja. Dan nantinya jika ingin ditanyakan, silahkan. Thank you very much. Drink, smoke, dan silakan makan. Alhamdulillah. Rokok apa itu? Yes, I like smoke Nusantara. Oh, thank you. For Nusantara? Yes. Bukan dari surga, bukan? Nusantara. Alhamdulillah. Tadi yang ngasih siapa itu? Golongan cahaya. Subhanallah. Bukan saya ya. Nah, jadi kan golongan cahaya lebih tahu apa yang dibutuhkan gitu kan. Cuma kita nih manusia kan diperintahkan hanya berdoa pada Allah gitu kan. Dan izin beliau akhirnya golongan cahaya bekerja gitu loh ya. Paham ya? Kami hanya acting, hanya mohon. Karena mohon berdoa kan perintah Allah gitu ya. Anda paham soal itu ya? Mengetahui sekali. Alhamdulillah. Di mana banyak juga manusia yang tidak mengetahui. Di mana mereka salah menafsirkan, mengartikan sesuatu hal yang kamu kerjakan. Dari situlah mereka nantinya akan terjerumus dari golongan gaib yang selama ini membantu dari dalam jasadnya sendiri. Oh iya, gaibnya fasik, bisiku, berarti itu orang sakti gitu ya. Kalau kita gak punya apa-apa, hanya berdoa pada Allah, Allah yang mewujudkan gitu kan. Lewat golongan saya bekerja gitu. Thank you very much Mr. Muhammad. Saya izin bertanya ya. Yes, saya ingin tahu tadi Mbah mengatakan Mr. Tombas sama aja, Boleh. Tadi Mbah mengatakan bahwa meninggalnya seorang ratu di negara itu nanti titik awal akan tercabutnya paku-paku di dunia gitu ya. Kalau boleh saya tahu, ya berarti paku apa ini maksudnya? Boleh cerita? Karena ini kan dunia gaib, akan tak saya dunia manusia, Mr. Muhammad. Ya. Biar saya paham, ini maksudnya paku-paku apa itu maksudnya? Sebenarnya, paku-paku yang saya maksudkan itu adalah sebuah paku, di mana paku tersebut banyak sekali diikuti daripada golongan manusia. Melalui paku itulah manusia mengalami banyak hal, terutama kekuatan, terutama juga kekayaan, maupun sumber daya lainnya, maupun yang paling utama pun
sebuah teknologi. Tak lupa. Di mana dari paku-paku ini sendiri, salah satu pakunya pun sudah dicabut. Ya di mana itu? Di negeri yang kami tempati. Oh, jadi ini pakunya bentuk manusia kalau begitu ya. Saya dengar bentuk manusia, jadi sama diikuti orang sehingga memberi dari mereka belajar ekonomi, pengetahuan, suatu saat mereka akan meninggal juga begitu maksudnya? Benar sekali. Oh, jadi pakunya bentuk manusia kalau gitu ya. Jadi kiblat atau contoh diikuti oleh orang banyak di dunia gitu ya? Yes. Oke, thank you very much. Terus ini, tadi Mr. Muhammad cerita bahkan akan adanya hancurnya daripada apa yang diikuti dengan hilangnya paku-paku itu, otomatis kan pengikutnya mungkin akan mengalami kehancuran gitu maksudnya. Yes. Oh, tepat sekali. Nah, jadi kalau begitu nanti ilmu-ilmu yang mereka kuasai akan hilang juga. Hilang. Contohnya? Semuanya. Keyakinan mereka melalui teknologi keilmuan sains. Nantinya pun akan luntur semuanya. Dan itu menggunakan proses. Semua. Proses. Dan di mana di seluruh penjuru dunia sedang terjadi bencana-bencana seperti itu yang sangat amat dahsyat. Semua itu tak lepas daripada rangkaian pencopotan dari paku-paku tadi. Oh. Baik yang ada di Nusantara pula. Dan ada sebuah paku di mana di penjuru negeri barat, paku tersebut sangat mempengaruhi kiblat daripada golongan manusia. Di mana negeri baratlah yang di saat ini sedang melakukan pertempuran. Mereka akan menarik daripada semua penjuru negeri. Di mana nantinya suatu masa teknologi tersebut akan mereka gunakan, tetapi tidak akan pernah terjadi. Oh, yang ngeri itu ya? Iya. Yang dampaknya luar biasa bomnya itu ya? Oke, jangan diceritakan ya. Terus? Di mana dari negeri itu mengalami peperangan yang sangat hebat. Di mana dari penjuru negeri manapun saling mendukung membantu antara kedua belah pihak. Di mana dari salah satu penjuru negeri dibantu salah satu negeri adidaya kuasa. Yang dimana mereka meyakini sosok pimpinan mereka dari yang disebut dari kalangan manusia yaitu Dajjal akan tercipta dari negeri sana. Oh, bocah nakal itu ya, bocah nakal. Oke, oh ini kejadian bencana alam di negara sana ya. Kenapa kok nggak bisa diantisipasi dengan keilmuan sains yang mereka punya? Karena kan canggih itu dengan sains, dengan ilmu pengetahuan yang teknologi mereka kuasai, bisa mendeteksi nanti adanya gempa, adanya banjir bandang, adanya angin tornado atau apa. Kenapa kok tidak bisa? Ternyata sekarang terjadi gitu. Ya, bisakah Anda jelaskan, Mr. Muhammad? Ya. Sebenarnya teknologi yang mereka ciptakan dengan tujuan mengantisipasi sebuah peristiwa seperti itu. Mereka sendiri hanya dibantu dari golongan iblis. Hanya 3/4-nya saja. Di mana golongan iblis pun membantu sampai bisa melakukan dari golongan manusianya seperti itu. Tetapi kuasa Allah tetaplah kuasa Allah. Sekalipun teknologi mereka dibantu dari golongan iblis, golongan cahaya yang diperintahkan oleh Allah takkan bisa terbendung melalui teknologi apapun yang mereka punya. Dan bahkan mereka dari mulai proses pencabutan paku-paku tersebut, banyak dari mereka sudah merasakan di dalam benak pikiran mereka dipenuhi dari golongan iblis. Mereka merasakan cemas yang sangat mendalam.
atas semua kejadian yang ada di muka bumi ini. Dan mereka dari rasa cemas itu sudah memprediksi melalui golongan gaib yang membantu mereka, di mana dari peristiwa-peristiwa bencana-bencana yang menimpa penjuru dunia, itulah yang menjadikan daripada seluruh penjuru negeri nanti akan hilang kendali kiblatnya, dan mereka akan kebingungan mengarah kemana yang harus mereka jalankan, dan menggunakan kekuatan seperti apa. Mereka sudah merasakan mulai kebingungan, dan itu pun sudah dirasakan manusia mereka dalam wujud nyata. Dari peristiwa itulah nantinya rangkaian panjang akan terjadi lebih banyak lagi, hingga suatu masa dunia yang mereka kuasai akan hancur, redup. Seperti yang saya sampaikan, teknologi mereka tidak bisa membantu mereka sendiri, dan juga keilmuan mereka pun berangsur-angsur hilang. Dan jika mereka menggunakan keilmuan tersebut, banyak mereka akan terpeleset, tidak menemukan sebuah jawaban. Dan juga di mana dari golongan mereka pula nantinya akan merasakan kekurangan daripada sumber daya yang digunakan untuk membutuhkan kebutuhan manusia, baik itu sumber daya yang nyata ataupun sumber daya yang ada di alam sekitar sana. Oh begitu. Jadi boleh saya tarik benang merah yang sangat pendek. Wah, secanggih apapun teknologi yang mereka kuasai, ya toh, sebanyak apapun ilmu pengetahuan mereka kuasai, tidak bisa malah kehendak Allah, begitu ya? Yes. Oke. Semakin dia mengandalkan dia keilmuan yang mereka punya, teknologi yang mereka kuasai dengan canggih itu, justru malah semakin mereka bingung, begitu. Ya. Ini kalau nggak salah pernah terjadi pada dulu Jabat Atlantis ya. Memang. Oh. Proses-proses dari awal sendiri pun. Sebenarnya, jika manusia mengetahui sebuah hal ihwal ataupun sebuah hakikat, di mana kehidupan di masa lampau yang sudah pernah terjadi di muka bumi ini, itu pun sebenarnya dari awal sendiri mengembalikannya lagi melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. Oke. Jika manusia menyadarinya, tetapi banyak pula manusia yang tidak mengetahui bahwa sejatinya proses-proses terdahulu itu sangat berpengaruh di kehidupan manusia yang sekarang ini, di mana dari kehidupan yang telah berlalu, salah satunya negeri Atlantis, itulah yang sekarang dilimpahkan dari Allah kepada manusia-manusia yang ada di sana. Dan sebenarnya itulah yang disebut dari golongan manusia, dari golongan gaib yang bereinkarnasi terdahulu. Tetapi itu bukan dari penduduk Atlantis. Mereka hanya menjadi sebuah kodam yang dalam jasad dari manusia-manusia. Oke, thank you. Dan begitu pun peristiwa-peristiwa lainnya nanti. Ada sebuah garis yang bisa ditarik dengan jelas. Oke, terima kasih. Please drink and smoke. Mr. Muhammad, terima kasih banyak. Terus ini, jadi itu nanti justru akan malah berkrisis, ya. Krisis baik itu krisis apa yang kebutuhan pokok manusia, energi buat mereka gitu kan. Mereka akan bingung apabila mengandalkan ilmu pengetahuan mereka punya gitu ya. Yes. Dan mereka telah mengandalkan teknologinya, mengandalkan ilmu pengetahuan, mereka tahu bingung kok masih ada krisis. Ya kalau global ekonomi lah kita, energi krisis, kebutuhan manusia mungkin krisis juga, ya kan? Yes. Nah, setelah krisis, tadi Mbak mengatakan mencari kiblat kemana, toh bingung mencari patung kemana kan begitu. Yeah. Nah,
Kemana arah mereka setelah mengalami goncangan seperti itu nantinya? Boleh cerita? Sedikit saja ya, Boleh? saya cerita. Oke. Di mana jika di sekarang ini kehidupan tatanan dunia manusia, mereka berkiblat ke barat. Suatu masa nanti kiblat itu akan berputar ke wilayah timur. Jika manusia jernih hatinya, yang saya maksudkan timur adalah yang sudah jelas berada di wilayah timur bagian muka bumi atau dunia ini. Di mana negeri pun sudah sangat jelas. Negeri itu sama halnya seperti negerinya surga. Apapun bisa tercipta ataupun bisa terjadi di negeri tersebut. Dari situlah negeri itu banyak dikenal dengan sebutan negeri Nusantara. Nusantara. Allahu Akbar. Sampai nggak salah ini? Oh, tidak salah. Itu boleh diceritakan, boleh sudah ya? Sudah. Jadi dengan awal tadi mereka mengalami gancuran, terus ada perubahan, akhirnya malah berbentuk Nusantara begitu. Benar. Sedangkan gini, kalau saya salah salahkan loh, Mr. Muhammad, oke? Kalau nggak salah, Nusantara sendiri kan lagi berproses untuk berubah sistem apa pemerintahan atau apalah ke arah mana gitu, Anda tahu kan? Nah, seperti itu, apakah juga mereka tatanan akan berubah juga nantinya? Suatu masa, mereka akan menyesuaikan. Seperti yang dikiblati mereka. Dan itu pun tidak bisa dipaksa. Karena itu ada dari golongan gaib pula yang bekerja. Gitu. Dan rangkaian proses penghancurannya sudah sama-sama dimulai. Hingga dari penghancuran itu pun selesai. Nantinya kemunculannya pun akan menjadi nyata. Oke. Dah, sampai itu dulu diceritakan karena terlalu mendalam itu belum saatnya gitu ya, Mr. Muhammad. Yes. Jadi garis lurus mengenai meninggalnya seorang ratu sebuah negara besar itu adalah merupakan titik awal ya, titik awal daripada krisis kalau begitu ya. Titik awal daripada krisis entah itu krisis ekonomi, krisis sumber daya alam manusianya, bahkan kemunculan bocah nakal gitu ya. Oke, thank you very much. Sudah manfaat. Dan larinya kemana nanti? Mbah menyebutkan akar ke Nusantara. Ada apa? Dan Nusantara sudah pernah kita bicara dulu kan gitu. Nah, ini nggak salah Muhammad ya? Tidak. Oke, thank you very much. Sepertinya saya tidak perlu menyebutkan tentang sesuatu hal di bumi Nusantara. Karena di Nusantara ini banyak sudah golongan gaib yang pernah saya lihat. Dan sekarang mereka menyaksikan saya. Gitu. Assalamualaikum. Terima kasih Sisi Desa Banoto. Ada yang lainnya juga toh? Ya. Ada itu juga siapa itu yang di Pusat Kudus itu? Ya toh? Terus ini kenapa mereka nggak berkiblat ke arah sini? Yang saya bayangkan ini. Di mana? Boleh? Negeri tersebut nantinya pun akan mengalami penghancuran. Mungkin dilihat daripada manusia yang sekarang ini. Negeri sana mengalami kekayaan. Buminya kaya. Akan tetapi itu semuanya sudah menjadi proses dari Allah. Bahkan dari negeri sana sendiri. Prosesnya tak luput daripada apa yang dilakukan sebelum adanya baginda terdahulu. Jadi masuk malah jahiliyah sana ya? Benar. Lebih jahil daripada jahil gitu ya? Iya. Mereka nggak merasa ya? Padahal sering teriak paling hebat gitu, paling islami gitu ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Mr. Muhammad, terima kasih banyak sudah terjawab keinginan saya dengan tandanya meninggalnya seorang ratu sebuah negara yang besar itu. Ternyata itu merupakan awal rentetan daripada proses berikutnya gitu. Oke, thank you very much. Yes. Please come back.
Silakan kembali ke tempat sana. Maafkan kami kurang sopan, oke? Tidak apa-apa. Bahasa Inggris saya gaduh-gaduh. Yang jelas saya mulai paham sekarang bahwa dunia gaib sudah banyak bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Bahkan kalau nggak salah di sana pun, bayangkan bahasa itu juga. Subhanallah. Bahkan beliau juga Allahu Akbar. Oke. Saya pernah mendengar langsung dari beliau soalnya. Oke? Saya berani ngomong. Kalau nggak berani ngomong saya. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali. Saya dulu rokok makanannya. Alhamdulillah. Thank you very much. Sami-sami, sama-sama. Atas apa yang kamu suguhkan. Yeah. Semoga kalian semua tetap diberikan kekuatan. Amin. Hingga suatu masa nanti. Amin, sama-sama. Dan juga semoga tetap menyikapi sesuatu hal dengan bijaksana. Iya. Terus ini, sebelum Anda kembali ke tempat sampean, pesan apa yang bisa Anda sampaikan dengan kami yang di sini? Mungkin penonton juga, silakan. Ya. Dan juga bagi kalian semuanya atau bagi manusia yang masih hidup di Nusantara ini, sering daripada dipahami tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Nusantara ini, bahwa semuanya itu sudah saatnya prosesnya. Dan yang harus kalian lakukan hanyalah selalu membersihkan apa yang seharusnya dibersihkan, dan menyikapi sesuatunya dengan bijak, dan juga ambil sebuah pembelajarannya. Dan dari situlah nanti ada sesuatu hal yang akan menjadi tanggung jawab kalian. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak perlu saya jelaskan dengan sangat jelas. Terima kasih Mr. Muhammad. Silakan kembali. Salam buat teman keluarga di sana. Terus semangat. Suatu saat namanya dah kehendak Allah kan gitu. Nah, saya pernah mendengar oleh jin dan manusia untuk beribadah kan gitu. Sama-sama kita satu kendaraan. Monggo silakan. Terima kasih banyak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuhnya Mas Sitis, yang menurut pengakuan dia dari sebuah negara besar di sana dan minta dipanggil Mister atau Mbah Ahmad, yang bercerita tentang tanda apa daripada meninggalnya seorang ratu di sebuah negara itu. Kalau ingin paham silakan disimak. Di situ banyak kisah, banyak pelajaran, bahkan peristiwa-peristiwa apa yang diomongkan sama Mr. Muhammad tadi itu juga sudah diterangkan oleh orang-orang alim. Banyak yang mengisahkan cerita-cerita. Nah, ini bentuk nyatanya sekarang sudah mulai terjadi. Krisis dunia, krisis sumber daya, bahkan kemunculan dari bocah nakal itu sendiri pun sudah ditandai dengan meninggalnya sang ratu tersebut. Pemirsa, kejadian dunia ini semua sudah dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah, termasuk kejadian alam semua ini. Tadi Mr. Muhammad menyampaikan secanggih apapun teknologi yang dikuasai manusia, sebanyak apapun ilmu sains yang dimiliki manusia, tidak sanggup untuk melawan daripada kehendak Allah. Demikian, apabila ini suatu kebenaran, itu mutlak dari datangnya. Apabila banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami di sini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita manusia. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih, tersemangat bagi kami sudah satu kendaraan. Wassalamualaikum, rahayu.